Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, bertemu lagi bersama saya Santosoli. Pagi hari ini saya tidak ingin memberikan sebuah renungan pagi, tetapi pagi hari ini saya ingin memberi kesaksian gimana masa kecil saya sampai saya bisa mengenal Tuhan Yesus dan ikut jenjang sekolah Kom 100 sampai Kom 300, bahkan ke jenjang perkuliahan. Tama-tama perkenalkan, nama saya Santosoli Alexander. Saya mempunyai 5 saudara, yaitu 3 laki-laki 2 perempuan. Saya adalah yang paling kecil. Saya juga punya keterbelakangan, yaitu tidak bisa berjalan kemana-mana, selalu memakai kursi roda. Tama-tama saya ingin memberi kesaksian tentang masa kecil saya, gimana kehidupan masa kecil saya. Waktu saya kecil, saya sama sekali tidak bisa bergerak karena saya dilahirkan secara prematur. Rata-rata anak di usia kandungan, rata-rata mereka lahir di usia kandungan 9 bulan, tetapi saya dilahirkan di usia kandungan 6 bulan. Seharusnya menurut kedokteran di usia kandungan 6 bulan tersebut adalah anak-anak yang benar-benar istilahnya tidak bisa tertolong. Paling kalau orang zaman dulu, paling anak di usia sekian hanya bisa bertahan kira-kira 1 minggu, karena anak-anak prematur sama sekali sangat bahaya dan susah untuk hidup. Dan mama dan papa saya juga sudah berusaha supaya saya bisa diselamatkan, tetapi puji Tuhan, berkat Tuhan, saya bisa sampai sekarang ini. Waktu kecil saya sama sekali tidak bisa mencerna makanan, yaitu minum susu, muntah susu, makan apa keluar apa. Dan tubuh saya sangat kecil, lemas, kayak anak yang tidak punya tulang. Di usia saya 1 bulan sampai 14 tahun sama sekali tidak bisa menggerakkan badan dan lemas kayak orang tidak ada tulang. Di usia sekian saya hanya menghabiskan waktu saya di tempat tidur, ya tidak bisa bergerak, hanya bisa paling mata saja yang bisa melihat semua orang. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan, di usia menjalan di usia 15 tahun saya baru bisa menggerakkan tubuh saya, dan secara berlahan saya baru bisa merangkak. Seharusnya di usia sekian, yaitu di usia 15 tahun tersebut adalah dimana anak-anak sudah bermain bersama teman-temannya, tetapi saya sendiri beda, dan saya sama sekali tidak berani bertemu sama orang, karena setiap bertemu sama anak-anak yang di luar, mereka selalu mengejek saya, mempermalukan saya, bahkan mentertawakan saya, sampai saya sendiri agak takut untuk keluar. Sampai
Saat itu sama sekali saya tidak berani mencari teman karena keadaan fisik saya ingin kemana-mana selalu merangkak, tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa kemana-mana. Saya hanya bisa duduk di sebuah kursi saja dan melihat mereka bermain. Kadang-kadang di sana pun mereka selalu mengejek saya, menghina saya. Bahkan saya selalu dipermalukan sampai-sampai iman saya sendiri down dan malu untuk keluar, malu untuk bertemu sama orang. Ya, semua puji Tuhan, semua berkat Tuhan. Secara berlahan saya sudah bisa bisa mulai mencari teman, tetapi mereka juga sama sekali tidak mau berteman sama saya sampai di usia saya kira-kira di usia 20 tahun. Saya sendiri juga takut untuk keluar karena juga punya pengalaman masa kecil yang selalu dihina-hina orang, ditertawakan orang, jadi takut untuk keluar. Secara berlahan, tapi Tuhan janjikan pasti, dan di usia saya kira-kira dimasuk usia 25 tahun saya mulai punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Tapi saat itu juga saya sendiri tidak bisa karena saya sendiri tidak bisa kemana-mana dan hanya di rumah saja, dan hanya bisa melihat semua orang ke gereja pulang dengan sukacita, tetapi saya sama sekali tidak bisa kemana-mana karena waktu dulu tidak mempunyai kursi roda, bahkan tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Dan sampai saya kira-kira di usia 26 tahun saya baru dikasih kursi roda manual, dan saat itu juga saya tidak berani keluar karena juga malu untuk keluar karena takut ejekan dari orang-orang yang bertemu sama saya. Waktu saya kecil karena punya trauma, jadi kalau saya kemana-mana saya takut untuk pergi sendirian karena takut tidak bisa pulang, tidak berani untuk pergian jauh. Oke, sampai sini dulu kesaksian hidup saya. Saya akan lanjut di kesaksian saya berikutnya. Ikuti terus perjalanan hidup saya dari kecil sampai saya bisa sampai sekarang ini. Semoga di kesaksian singkat ini bisa memberkati bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa share dan like dan subscribe di YouTube channel saya ini supaya bisa memberkati semua orang. Oke, sampai bertemu lagi di kesaksian saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.